Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nela Audina Kusuma Citra, NPM 226101140951. Saya berasal dari kelas 1 PGSD PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari observasi profiling peserta didik di SDN Kebonsari 4 Malang. Pertama, saya akan melakukan observasi berupa identitas peserta didik. Saya melakukan observasi peserta didik di SD Negeri Kebonsari 4 Malang yang berada di Jalan Satsui Tubun 4 nomor 210 Kebonsari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur. Observasi ini saya lakukan pada saat PPL 1 atau pengalaman praktik lapangan. Di sini saya akan mengambil sampel atau contoh pada peserta didik kelas 2 dengan target 2 peserta didik. Yang pertama, Jamaluddin Akbar Aliwafi, yang kedua Luna Akhilah Maroza Putri. Identitas peserta didik yang pertama, nama lengkap Jamaluddin Akbar Aliwafi, nama panggilan Jamal, kelas 2, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Malang 22 Februari 2014, usia 9 tahun, agama Islam, tinggi dan berat badan 130 cm, berat badan 25 kg, anak pertama, mempunyai jumlah saudara kandung 2, bahasa sehari-hari di rumah menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Identitas peserta didik yang kedua, nama lengkap Luna Akhilah Marisa Putri, nama panggilan Putri, kelas 2, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Malang 4 April 2015, usia 8 tahun, agama Islam, tinggi 135 cm dan berat badan 25 kg, anak kedua, jumlah saudara kandung 2, menggunakan bahasa sehari-hari di rumah, bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Perencanaan observasi. Tujuan saya melakukan perencanaan observasi yang pertama yaitu mendukung saya sebagai mahasiswa untuk mengetahui karakteristik peserta didik sesuai dengan perkembangannya. Kemudian saya menghasilkan manfaat dari hasil observasi tersebut, yaitu dapat mengetahui seluruh perkembangan peserta didik mulai kelas 1, 2, 3, 4, dan 5, dan 6 di SDN Kebonsari 4 Malang ini. Kemudian hasil yang bisa saya petik dari hasil observasi tersebut, saya bisa melakukan implementasi atau penerapan dalam praktik pembelajaran mengajar nantinya pada siklus 1, 2, dan 3. Observasi saya melakukan langkah-langkah. Yang pertama, saya melakukan pengamatan terlebih dahulu, kemudian saya melakukan wawancara pada peserta didik, kemudian saya melakukan penyebaran lembar observasi berupa asesmen pada kelas 2 menggunakan panduan observasi yang sudah disediakan. Kemudian saya dapat menarik kesimpulan dari hasil lembar observasi tersebut tentang karakteristik peserta didik. Aspek perkembangan peserta didik kelas 2 SDN Kebonsari 4 Malang. Yang pertama mengenai aspek etnik. Peserta didik di SD Negeri Kebonsari 4 Malang mampu membangun hubungan baik dengan teman yang berbeda etnik. Semua peserta didik mampu menjalin hubungan dengan teman yang berbeda etnik dan juga saling menghormati dan bersikap toleran terhadap berbagai perbedaan etnik. Yang kedua, aspek perkembangan fisik. Aspek perkembangan fisik peserta didik di SDN Negeri Kebonsari 4 Malang, terdapat peserta didik yang dapat mengatur waktu istirahat dengan baik ketika selesai pembelajaran di sekolah maupun di rumah. Ada juga peserta didik yang merasa cepat mengantuk pada saat pembelajaran. Terdapat satu peserta didik yang tidak peduli terhadap penampilan mereka di sekolah. Yang ketiga, status sosial. Aspek status sosial pada peserta didik kelas 2 Kebonsari 4 Malang dapat dilihat dari latar belakang pekerjaan orang tua. Di kelas 2 ini terdapat peserta didik yang orang tuanya sebagai wirausahawan, pegawai negeri, pedagang, petani, maupun menjadi buruh. Seluruh peserta didik yang diobservasi dapat berinteraksi tanpa membedakan status sosial ekonomi dan fasilitas yang didapatkan dari peserta didik di sekolah sudah memadai. Yang keempat, aspek perkembangan peserta didik kultural. Semua peserta didik mampu menghargai pendapat yang ada di kelas. Selanjutnya, seluruh peserta didik mampu menjalin persaudaraan dalam satu kelompok serta menjalin hubungan yang baik tanpa adanya unsur menyinggung.
Perkembangan kognitif peserta didik di SD Negeri Kebonsari 4 Malang mampu berpikir secara rasional seperti penalaran untuk menyelesaikan suatu masalah yang konkret atau aktual. Semua peserta didik yang memiliki kemampuan awal mampu memahami hubungan dengan baik, mampu mengkategorikan sesuatu dan mampu melakukan klasifikasi terhadap benda-benda konkret. Selanjutnya, aspek minat. Yang ada di SDN Negeri Kebonsari 4 Malang, peserta didik mendapatkan hasil bahwa memperhatikan guru saat belajar di kelas, peserta didik mampu mengerjakan tugas dengan tepat waktu, bisa mengikuti rangkaian pembelajaran dari awal sampai akhir, serta memberikan tanggapan atau saran ketika proses pembelajaran. Aspek motivasi. Peserta didik mampu memiliki gaya belajar visual seperti melihat gambar dan video, memiliki gaya belajar audio di mana mereka lebih cepat memahami materi pembelajaran yang diberikan melalui mendengarkan. Gaya belajar kinestetik, mereka mampu lebih mudah memahami materi pelajaran dengan melakukan teori terlebih dahulu kemudian praktek. Kemampuan awal peserta didik SD Negeri Kebonsari 4 Malang, semua peserta didik memiliki kemampuan awal atau pengetahuan awal dalam pembelajaran. Semua peserta didik merasa senang ketika diberi pertanyaan pada awal pembelajaran. Kemudian aspek perkembangan sosio-emosional. Semua dari kedua peserta didik terlihat ceria dan tidak memiliki ego yang tinggi. Namun ada salah satu peserta didik yang tidak bertingkah ceroboh seperti tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu dan kurang teliti dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru pada saat pembelajaran. Kemudian aspek gaya belajar. Aspek gaya belajar di peserta didik di SD Negeri Kebonsari 4 Malang terdapat gaya belajar visual, gaya belajar audio, memiliki gaya belajar kinestetik, semua fokus pada pembelajaran dan rajin mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru pada saat pembelajaran. Perkembangan moral peserta didik di SD Negeri Kebonsari 4 Malang. Semua peserta didik mampu membaca doa sebelum pembelajaran dimulai, berpakaian rapi dan lengkap dan tidak melanggar aturan sekolah. Kemudian ada peserta didik yang mampu memberikan contoh yang baik kepada teman-teman yang lain. Aspek perkembangan motorik, bahwa semua peserta didik mampu melakukan presentasi saat pembelajaran serta sudah mampu melakukan gerakan manipulatif dalam proses pembelajaran, serta mengalami peningkatan tinggi badan dan berat badan. Selanjutnya, ada salah satu peserta didik sudah mengalami pubertas sesuai dengan usianya. Kesimpulan dari observasi profiling peserta didik kelas 2 SD Negeri Kebonsari 4 Malang dengan sampel 2 siswa dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar peserta didik mampu menunjukkan perkembangannya sesuai aspek fisiologis, kognitif, sosio-emosional, dan motivasi belajarnya. Kemudian sebagian besar peserta didik juga dapat menunjukkan karakteristik sesuai dengan aspek etnik, kultural, status sosial, minat belajar, kemampuan awal, gaya belajar, perkembangan moral, dan perkembangan motoriknya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Terima kasih, itu tadi hasil dari observasi profiling peserta didik di SDN Kebonsari 4 Malang. Jika ada kurang dan lebihnya atau salah kata atau perbuatan, saya minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.